take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Menangis di depan motornya usai finish keempat di MotoGP Mandalika 2023, Fabio Di Giannantonio ceritakan perjuangannya. Pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, terlihat bertekuk lutut dan menangis terseduh-seduh di depan motornya seusai mengakhiri balapan utama MotoGP Indonesia 2023. Dia mengaku tak bisa menahan luapan emosi yang ditahannya selama ini. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu sukses finish di posisi keempat dalam balapan utama MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Itu merupakan hasil terbaiknya di MotoGP sejak debutnya musim lalu. Saya bekerja keras di segala sektor, akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini sangat sulit bagi saya, ungkap Di Gia dilansir dari Speedweek, Minggu, tanggal 15 Oktober tahun 2023. Saya adalah seseorang yang memiliki perasaan dan meskipun, balapan MotoGP, ini hanya sebuah olahraga, bagi saya ini adalah seluruh hidup saya, lanjutnya. Di Gia debut di MotoGP pada tahun lalu bersama Gresini Ducati. Pembalap 25 tahun itu finish di posisi ke-20 dengan 24 poin saat itu. Musim ini, dalam 15 seri balapan dirinya sudah jauh melebihi raihan poin pada musim lalu. Sementara ini, Di Gia sudah mengumpulkan total 70 poin dan duduk di posisi ke-14. Saya menutup media sosial dan membatalkan beberapa jadwal wawancara untuk bisa lebih fokus ke pekerjaan ini, tuturnya. Posisi keempat bukan pemenang dan bahkan tak naik podium. Akan tetapi, itu merupakan hasil yang cukup baik dan memberikan saya kepuasan karena berhasil menunjukkan usaha selama ini, pungkas Di Gia. Pembalap Italia itu sudah dipastikan akan kehilangan posisinya di Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Posisinya akan digantikan Marc Marquez yang hengkang dari Repsol Honda. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Manajer Marc menjawab soal potensi Marquez membeli Gresini. Sebelum Marc Marquez dan Gresini Racing mengumumkan keputusan mereka untuk berkolaborasi bersama di 2024 nanti, ada banyak informasi rumor dan spekulasi yang menyebutkan bahwa ada potensi Marquez ingin membuat satu inisiasi entitas baru di MotoGP dengan lebih serius lagi, yakni memiliki semacam racing team yang juga memiliki slot team di Grand Prix. Dan rumornya Gresini Racing yang sudah lama dibentuk oleh mendiang Fausto Gresini adalah midikan pertama untuk diakuisisi oleh Marquez di masa mendatang. Mengenai hal ini, MotoGP track komentator, Jack Appleyard sempat bertanya kepada manajer Marquez Brothers, Jimmy Martinez Rechassens. Jamie Martinez, Marquez manajer. Pertama-tama Jimmy ditanyakan mengenai seberapa berat buat Marc untuk berpindah dari satu pabrikan yang telah lama sukses berkolaborasi dengan mereka ke Gresini Ducati yang merupakan tim satelit kecil. Tentu keputusan ini adalah bagian terberat di karirnya. Tentunya dengan bertahun-tahun dengan memori terbaik, gelar terbaik, dan pertemanan yang baik. Dan menurut saya hal ini, Honda, akan selalu berada di dalam hatinya, selamanya. Detik-detik keputusan, Jimmy ditanya mengenai momen keputusan yang diambil Marc di akhir-akhir menuju GP Mandalika. Dapat dibayangkan, itu tidak terdengar enak, namun ya seperti itulah. Semenjak berbulan-bulan kami mendiskusikan skenario-skenario yang berbeda. Setiap pekan, keseimbangan berubah sangat banyak. Dan ya pada dasarnya Selasa kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2023, ia menelpon saya dan mengatakan, ini adalah waktunya. Di satu sisi ini sangat menyedihkan. Di sisi lain ia sangat yakin bahwa ia perlu untuk mencari motivasi ini untuk menikmati balapan dan berkompetisi. Besar penalti yang dibayar? Ketika Jimmy ditanya soal berapa besar penalti yang harus dibayar oleh Marc Marquez ke Honda untuk keluar dari kontrak setahun lebih cepat, ia menjawab, saya tidak bisa mengatakan secara detail pada hal tersebut. Namun yang bisa saya katakan adalah Honda selalu menjadi gentleman yang sesungguhnya. Tentunya, kami berharap kami akan bersama lagi di masa depan. Potensi mengakuisisi Gresini. Terakhir Jimmy ditanya soal rumor yang mengatakan bahwa ada potensi Marquez untuk mengakuisisi Gresini Racing dengan membeli saham mayoritasnya. Dan Jimmy menjawab, tidak di saat ini.
2024 adalah tahun untuk tersenyum lagi. Dan setelah itu, kita akan lihat nanti. Sebuah jawaban menggantung yang cukup untuk menunjukkan adanya minimal keinginan Marquez untuk naik level membuat entitasnya makin tertancap dalam di MotoGP. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin dan Marc Marquez crash. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, berhasil keluar sebagai juara di ajang MotoGP Mandalika 2023. Ia tampil baik di balapan yang digelar Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut. Ketika balapan baru dimulai, Jorge Martin, pramak Ducati, sempat mendominasi. Dari posisi ke-6, Martin langsung melesat ke posisi paling depan. Dia kemudian diikuti pembalap lainnya yakni Maverick Vinales, Aprilia Racing, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Pada putaran kedua, petaka terjadi pada Luca Marini, Muni VR46 Racing Team, sang pemegang pole position. Luca Marini yang seharusnya dapatkan hukuman long lap penalti imbas insiden di GP India malah jatuh karena senggolan dengan Brad Binder, Red Bull KTM. Hal tersebut membuatnya langsung keluar dari posisi depan dan belakangan tak melanjutkan balapan. Di sisi lain, performa sangat baik ditunjukkan oleh Francesco Bagnaia. Ducati Corse, Bagnaia yang start posisi ke-13 langsung melesat dan meraih posisi satu persatu. Dan putaran balap berjalan, Bagnaia sudah ada di posisi 3 besar menggeser Quartararo. Petaka terjadi di putaran ke-8. Pada tikungan ke-13, Marc Marquez, Repsol Honda, yang sedang memperebutkan posisi 7 besar terjatuh karena low side. Pertarungan seru terjadi di perebutan posisi ke-6 antara Jack Miller, Red Bull KTM, Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team, Miguel Oliveira, Aprilia REV, dan Brad Binder, Red Bull KTM. Puncaknya adalah Miguel Oliveira harus keluar lintasan karena tersenggol oleh Brad Binder di lap ke-11. Insiden mengagetkan terjadi di putaran ke-13. Jorge Martin yang sedang memimpin dengan gap lebih dari 2 detik crash di tikungan ke-11. Martin yang sedang menikung kanan terlalu banyak mengerem. Ia low side dan akhirnya keluar dari lintasan, mengakhiri balapan lebih awal. Ia pun harus merelakan posisi 1 klasemen sementara yang tadinya ia pimpin. Kembali ke tangan Francesco Bagnaia yang saat Martin jatuh ada di posisi kedua. Jatuhnya Martin membuat Maverick Vinales langsung ke posisi 1. Diikuti oleh Francesco Bagnaia yang terus memburunya. Di posisi ketiga diikuti lagi oleh Fabio Quartararo. Pada putaran ke-19, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, tiba-tiba catatkan torehan waktu tercepat yakni 1 menit, 30,906 detik. Memasuki putaran ke-20, gap dari Francesco Bagnaia dan Maverick Vinales semakin menipis, dari yang 1,5 detik, kini berubah menjadi hanya 0,3 detik. Tapi, secara tiba-tiba juga dari belakang, Fabio Quartararo mendekat dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan lebih tinggi dari Vinales dan Bagnaia. Bagnaia akhirnya berhasil menyalip Maverick Vinales, posisi pun berubah jadi Bagnaia, Vinales, dan Quartararo. Bagnaia terus menjauh, sementara Vinales yang pacenya lebih lambat 0,7 detik dikejar terus oleh Fabio Quartararo. Bagnaia di posisi depan berhasil menjauh dengan gap 0,6 detik. Pemilihan ban dengan kompon hard medium membuatnya bisa menghemat ban dan lebih awet daripada dua pembalap lainnya. Sementara Maverick Vinales yang menggunakan ban soft medium mulai kehabisan ban. Pertarungan antara Fabio Quartararo dan Vinales terus terjadi. Akhirnya posisi itu bertahan hingga akhir balapan usai. Balapan MotoGP berikutnya akan dilangsungkan di Australia tepatnya di sirkuit Phillip Island. Race digelar 1 minggu setelahnya pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023.
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.